Di mata kuliah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kuliah komputasi numerik. Kita masuk ke materi sistem persamaan non-linear bagian 1. Pada solusi persamaan non-linear, kita bisa menggunakan dua metode ya, yaitu metode pengurung dan metode terbuka. Untuk metode pengurung, ini sifatnya metode ini konvergen, kemudian mulai dengan tekanan awal yang mengurung atau memuat akar dalam selang A dan B, dan kemudian secara bersistem mengurangi lebar kurungan. Contoh dari metodenya kita bisa gunakan bisection dan regula falsi. Sementara untuk yang metode terbuka atau open method, nah iterasinya ini sifatnya coba-coba yang sistematis, bisa konvergen, kadangkala divergen. Contohnya adalah Newton, Raphson, dan Secant. Kita bahas dulu yang metode tertutup ya. Syarat suatu fungsi memiliki akar yaitu jika FA dikali FB lebih kecil dari 0 dan Fx-nya terus menerus atau kontinu pada selang A dan B. Maka paling sedikit terdapat satu buah akar persamaan Fx sama dengan 0 di dalam selang A dan B. Selang A dan B harus berbeda tanda pada nilai-nilai fungsinya supaya terdapat minimal satu buah akar. Oke, contohnya ada sebuah kurva fungsi Y sama dengan Fx, di mana akarnya adalah di sini ya, di titik ini. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk metode tertutup ini adalah memberikan selang ya, yaitu antara A dan B, untuk mencari nilai akar yang sebenarnya. Ada beberapa kondisi yang mungkin terjadi ya pada metode tertutup ini. Yang pertama, FA dikali FB lebih kecil sama dengan 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil, bisa 1, 3, 5, dan seterusnya. Jika FA dikali FB lebih besar sama dengan 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan genap, termasuk tidak ada akar ya. Bisa jadi akarnya nggak ada atau 0, 2, 4, dan seterusnya. Bagaimana cara menentukan selang yang cukup kecil dan mengandung akar agar tidak terlalu lebar ya jaraknya, seperti yang tadi ya. Nah ini. Langkah pertama, kita bisa membuat grafik fungsi di bidang X dan Y. Lalu melihat di mana perpotongan dengan sumbu X-nya ya. Bisa kita gambar dulu kurvanya, kemudian kita bisa tentukan selangnya A dan B agar tidak terlalu lebar ya jaraknya. Yang kedua, kita bisa membuat tabel yang memuat nilai-nilai fungsi pada titik-titik absis yang berjarak tetap. Nilai H dibuat cukup kecil. Berikut ini adalah algoritma dari metode bagi dua atau bisection method. Langkah pertama, kita cari posisi akarnya atau Fxn-nya dan Fxn plus 1. Kedua Fx ini harus berbeda tanda. Kemudian hitung X-mid-nya. Nah, X-mid ini adalah nilai tengah dari interval yang kita buat. Kalau intervalnya antara xn plus 1 plus xn, maka kita harus cari nilai tengahnya, yaitu dengan membagi 2 nilainya, atau ini kita sebut dengan Fx-mid. Jika Fxn dan Fx-mid-nya sama tanda, maka xn-nya sama dengan xmid. Jika berbeda tanda, maka xn plus 1 lah yang sama dengan xmid. Selanjutnya kita bisa cari nilai mutlak dari Fx-mid-nya. Jika nilainya di bawah yang epsilon, maka kita sudah selesai. Jika nilainya masih di atas epsilon, maka kita lakukan kembali iterasinya. Jadi penentuan X1 dan X2 itu bisa dilakukan sebagai berikut. Kita di sini mengetahui bahwa kurva Y ini dibatasi oleh X1 dan X2 ya untuk selangnya. Jadi kita bisa cari X-mid-nya. X-mid ini adalah titik tengah antara X1 dan X2. Dengan persamaan kita bisa cari X-mid-nya ini sama dengan Xn plus 1 plus Xn per 2. Kita harus melakukan iterasi sampai Fx-mid-nya sama dengan 0 atau
nilai mutlak dari fx min-nya itu di bawah dari nilai galatnya. Yang perlu diingat atau diperhatikan adalah jika fx1 dan fx min sama tandanya, kalau negatif dan negatif, positif dan positif, maka x1 selanjutnya pada iterasi selanjutnya sama dengan x min. Jadi x1 selanjutnya diganti dengan x min. Jika x2-nya yang sama ya tandanya dengan x min, maka x2-nya yang diganti dengan x min. Oke, contohnya sebagai berikut. Sini ada contoh soal, tentukan nilai 0 dari suatu fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 7x plus 1 dengan nilai galat 0,01. Nah, di sini kita masukkan dulu x1 dan x2-nya. Misalnya 2,5 dan 2,6. Nah, di sini kita bisa dapat fx1 dan fx2-nya. Kita masukkan saja nilai x1-nya ke sini ya, ke persamaan fungsi y. Didapat fx1 dan fx2-nya, lalu kita cari x min-nya. X min ini adalah titik tengah dari 2,5 dan 2,6. Nah, kita bisa dapat 2,55. Nah, setelah dapat x min-nya, kita bisa dapat fx min-nya, yaitu min 0,269. Nah, perlu diperhatikan bahwa tanda untuk fx min-nya adalah min. Kita lihat di sini, dia sama dengan tanda untuk fx1, yaitu negatif juga ya, karena fx2 positif. Artinya apa? X1-nya nanti diganti dengan x min untuk iterasi yang kedua. Jadi x1 kita ganti dengan 2,55 ya. Nah, ini. X2-nya tetap 2,6. Lalu kita cari lagi fx1, fx2-nya, kemudian cari fx min-nya, dan seterusnya sampai di akhir, yaitu kita mendapatkan nilai mutlak dari fx min sama dengan atau di bawah 0,01. Setelah nilai mutlak dari fx min-nya 0,01 atau di bawahnya, yaitu kita dapat 0,003, maka nilai x min-nya itu adalah nilai akar yang kita cari, yaitu 2,571. Contoh 2-nya, temukan akar dari suatu fungsi y sama dengan e pangkat x min 5x kuadrat dengan epsilon 0,00001. Maka yang sama kita tulis dulu, ini hanya beda posisi saja ya dengan yang tadi. Jadi kita tulis dulu rentangnya, yaitu A dan B, misalnya dari 0 sampai 1. Maka C-nya tengah-tengahnya kita dapat. Kita masukkan ke fungsi dari Y-nya ya. FA-nya ketika A sama dengan 0, FC ketika C sama dengan 0,5, FB ketika B1. Didapat hasilnya sebagai berikut. Maka selang barunya didapat adalah CB. Kenapa CB? Karena kita lihat C-nya sama dengan A ya, jadi FA-nya yang diganti nanti nilai C-nya akan menjadi nilai A di iterasi selanjutnya. Lebarnya 0,5 ya. Lebar ini didapat dari jarak antara C ke B. Iterasinya dilakukan seterusnya ya, sampai mendapatkan nilai lebarnya atau fx min-nya ya 0,00008 sampai di bawah 0,00001 ya. Jadi kita dapat, nah ini C yang ini ya. Nah, ini merupakan akar yang kita cari. Kasus yang mungkin terjadi pada penggunaan metode bagi dua, yang pertama adalah jumlah akar lebih dari 1. Bila dalam selang A dan B terdapat lebih dari 1 akar, maka metode ini hanya bisa mencari satu buah akar saja. Kemudian cara mengatasinya seperti apa? Ya, kita gunakan selang A dan B-nya yang cukup kecil, yang memuat hanya satu buah akar saja. Selanjutnya akar ganda. Metode bagi dua tidak berhasil menemukan akar ganda. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat perbedaan tanda di ujung-ujung selang yang baru. Sementara perbedaan tanda ini kan kita akan gunakan sebagai selang baru nantinya gitu ya, seperti yang tadi ini. Perbedaan tanda antara fx, fa, fc, dan fb itu akan menentukan nilai selang yang baru yang dihasilkan.
Kemudian yang ketiganya adalah singularitas. Pada titik singular, nilai fungsinya tidak terdefinisi. Bila selang A dan B mengandung titik singular, leleran atau iterasi bagi dua ini tidak pernah berhenti. Penyebabnya adalah metode bagi dua menganggap titik singular ini sebagai akar yang dicarinya, padahal dia merupakan akar semu saja. Kemudian kelemahan untuk metode bagi dua ini adalah kecepatan konvergensinya yang sangat lambat. Kecepatan konvergensi ini dapat ditingkatkan bila nilai FA dan FB-nya juga turut diperhitungkan. Bila FA lebih dekat ke 0 dibanding FB, tentu akar yang lebih dekat ke X adalah A daripada X sama dengan B. Metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB ini adalah metode regula falsi, atau nama lainnya adalah metode posisi palsu. Evaluasi suatu akar itu ditentukan saat kita mendapatkan nilai mutlak dari fx min-nya, yaitu di bawah atau sama dengan nilai galatnya. Nah, untuk x mid dari bisection kita bisa cari dengan xn plus 1 ditambah xn per 2. Nah, untuk metode regula falsi kita bisa cari x min-nya dengan menggunakan persamaan xn min fxn dikali dengan xn plus 1 min xn per fxn plus 1 min fxn untuk iterasi dari 0 sampai n. Berikut adalah contoh kurva y ya sama dengan fx, di mana di sini ada titik A, B, dan C. Gradien garis AB sama dengan gradien garis BC. Maka kita bisa dapat persamaan sebagai berikut, di mana FB min FA per B min A sama dengan FB min FC per B min C. Kita ketahui FC-nya 0 ya di sini karena di garis X. Sehingga kita bisa dapat C-nya itu adalah B min FB dikali B min A per FB min FA. Secara umum, metode regula falsi ini lebih cepat daripada metode bagi dua. Tetapi ada kemungkinan metode regula falsi ini lebih lambat. Kasus seperti ini akan terjadi bila kurva fungsinya cekung atau konkav dalam selang A dan B. Akibatnya garis potongnya selalu terletak di atas kurva atau di bawah kurva. Contohnya kurvanya seperti ini. Nah, ini ada kurva Y ya. Ketika kita tentukan selangnya B dan A, maka di sini kita lihat untuk nilai B-nya relatif stagnan ya, di titik yang sama. Sementara untuk A-nya akan terus-menerus semakin mendekat ke titik aslinya. Nah, karena ini terjadi ketidakseimbangan ya, antara jarak dari titik akarnya ke B dibanding dengan jarak dari titik akarnya ke A. Contohnya seperti berikut, temukan akar dari suatu fungsi y sama dengan f pangkat x min 5x kuadrat dengan epsilon 0,0001 dalam selang 0 dan 1. Selangnya 0 dan 1. Kemudian kita bisa dapat C-nya ya dengan persamaan yang tadi. Setelah kita dapat A, B, dan C-nya, kita bisa cari FA, FC, dan FB-nya dengan memasukkan ke fungsi Y ya. Dan kita bisa dapat selang barunya karena tandanya untuk yang FC ini sama dengan FA, maka nilai B-nya tetap, sementara nilai A-nya akan digantikan dengan nilai C untuk iterasi selanjutnya ya. Untuk lebarnya 0,69 sekian karena selangnya dari C ke B. Iterasinya dilakukan terus-menerus ya, sampai mendapatkan nilai epsilonnya ini atau nilai galatnya sama dengan 0,0001 atau di bawahnya. Dan di sini pada iterasi ke-21 kita dapat nilai epsilonnya di bawah 0,0001. Jadi kita bisa temukan akarnya yaitu 0,605267. Ada yang unik di sini, yaitu FB-nya ya.
kita lihat FB-nya atau B-nya nilainya stagnan pada nilai 1 ya untuk B-nya. Ini akibat dari bentuk kurvanya tadi yang cekung ya. Pada kondisi yang ekstrim, nilai mutlak dari B ke A ini tidak pernah di bawah nilai galatnya, karena nilai B-nya selalu tetap pada iterasi R, 0 sampai seterusnya ya. Jadi nilai B-nya tetap aja. Titik ujung yang tidak pernah berubah ini disebut stagnan point. Pada posisi tersebut, kita bisa melakukan perbaikan. Jadi, langkah perbaikannya kita bisa tentukan dulu selang mana yang stagnan. Nah, jika kita mendapatkan nilai yang stagnan, yaitu jumlah perulangannya di atas 1 ya. Seperti yang tadi. Nah, ini. Kita bisa ganti nilai F pada stagnan point menjadi setengah kalinya. Jadi nanti kita bisa bagi FB-nya ini dengan 2 ya, setengahnya ya. Oke, contoh implementasinya seperti berikut ya, dengan soal yang tadi pada selang 01. Kita lihat di sini kita menemukan nilai FB yang stagnan ya. Ketika kita menemukan nilai FB yang stagnan, maka kita bagi 2 nilai tersebut. Nah, ini bagi 2. Jadi di iterasi selanjutnya, kita bisa gunakan setengah dari nilai tersebut. Selanjutnya, kalau kita menemukan nilai stagnan point lagi ya, seperti yang tadi, maka kita bisa bagi 2 lagi. Dan seterusnya ya. Kalau terus-menerus menemukan stagnan point, kita bagi 2 saja. Nah, ini untuk mempercepat mendapatkan nilai epsilon atau nilai lebar dari selangnya sesuai dengan nilai galat yang sudah ditentukan. Nah, kita bisa bandingkan iterasi yang dilakukan untuk metode yang pertama tadi sampai 21 kali ya. Sementara yang sudah dilakukan perbaikan itu hanya sampai 5 kali saja. Dengan nilai X atau akar X yang sama yaitu 0,605267. Selanjutnya ada soal untuk metode regulasi, soal yang sama dengan metode bagi 2 yang tadi ya, yaitu ada sebuah fungsi Y, X pangkat 3 min 7X plus 1. Kita cari nilai akarnya ya, nilai galat yang ditentukan yaitu 0,001. Ya, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.